Baik sahabat pencinta tanaman tabu lampot, inilah bahan media yang kita akan gunakan untuk proses penanaman lengkeng sistem tabu lampot. Jadi hampir semua penanaman dengan sistem tabu lampot, media yang baik adalah suatu syarat agar proses pertumbuhan tanaman itu lebih optimal. Nah, di sini saya sudah siapkan komposisi bahan-bahan untuk persiapan penanaman tabu lampot. Yang pertama saya siapkan tanah biasa. Jadi Anda bisa menggunakan tanah-tanah pekarangan atau tanah di sekitar rumah Anda. Usahakan tanahnya agak berpasir seperti ini, ada kandungan-kandungan pasirnya. Nah, kemudian komposisi yang kedua saya siapkan pupuk kandang. Nah, gunakanlah pupuk kandang yang betul-betul sudah matang. Di sini saya gunakan pupuk kandang dari kotoran kambing. Fungsi pupuk kandang dengan sistem tabu lampot itu dapat mendinginkan media, kemudian dapat mengikat air, dan otomatis juga kandungan unsur hara makro dan mikro itu sangat lengkap. Terutama unsur makronya itu kandungan fosfor dan kaliumnya itu sangat tinggi. Nah, yang ketiga, komposisi yang ketiga saya siapkan adalah arang sekam atau sekam bakar. Nah, ini juga fungsinya sangat baik untuk proses tanaman tabu lampot, karena proses penggunaan arang sekam ini sangat baik untuk dalam proses penyerapan air, sehingga media yang ada di tabu lampot itu tidak mudah padat, ya, proses penyerapan air lebih mudah. Kemudian rongga dalam media tanah itu lebih terbuka, sehingga proses aerasi atau pertukaran udara itu lebih baik, ya, dengan menggunakan bahan-bahan sekam bakar ini. Yang ketiga saya gunakan juga bahan penambah, yaitu komposisi kapur dolomit. Jadi fungsi kapur dolomit ini adalah bagaimana menetralisasi pH kandungan dalam media tanah tabu lampot, sehingga kandungan pH itu dalam kondisi netral atau pH 7, sehingga dalam proses penyerapan unsur hara itu lebih mudah. Nah, yang terakhir saya siapkan pupuk sintetik atau pupuk dasar, yaitu penggunaan dengan menggunakan pupuk NPK. Jadi untuk tabu lampot itu bisa kita tambahkan sebelum penanaman itu dengan penambahan pupuk-pupuk sintetis seperti NPK dan TSP. Yang mana fungsi dari NPK ini adalah pertama sebagai proses awal dalam proses pertumbuhan tanaman dalam proses pertumbuhan vegetatif. Kemudian fungsi TSP dan atau SP36 ini adalah untuk merangsang cepat keluarnya akar. Nah, bagaimanakah cara proses penggunaan bahan-bahan media ini? Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah proses perbandingannya. Di sini tanah kita pakai dengan perbandingan 2 bagian. Di sini pupuk kandang 1 bagian, dan ini juga sekam padi atau sekam bakar 1 bagian, dan kita tambahkan kapur dolomit sekitar 0,5 atau setengah kilo untuk per campuran media ukuran 100 liter ini. Nah, bagaimanakah prosesnya? Berikut kami informasikan. Tiga komponen utama bahan media yang kita gunakan ini antara tanah, kemudian pupuk kandang dan sekam ini kita campur menjadi 1 bagian secara homogen. Kita campur. Kita campur secara merata. Itu kita boleh menambahkan kapur dolomit sebanyak 1/4 kilo atau sampai 1 kilo seperti ini. Kemudian kita aduk lagi. Cukup. Baik, setelah proses pengadukan kita lakukan sampai merata, tanah ini bisa kita diamkan dulu sekitar 1-2 minggu, ya, kita biarkan seperti ini terbuka. Jadi tujuan daripada itu adalah untuk menetralisasi racun-racun yang masih ada dalam tanah ini, sehingga dapat menguap ke udara, ya, dapat mengudara. Jadi media yang baik itu saya sudah siapkan 1 minggu sebelumnya. Ini di samping saya ini saya sudah siapkan media yang sudah layak kita gunakan, yaitu pertama ciri-cirinya sudah menumbuhkan rumput-rumput liar seperti ini. Nah, ini media yang saya sudah biarkan 1 minggu atau 1-2 minggu yang lalu. Nah, ini kita lihat berarti media ini sudah sangat layak kita gunakan karena sudah menumbuhkan rumput-rumput liar seperti ini. Baik, sekarang kita melakukan proses penanaman. Di sini saya sudah siapkan planter bag dengan ukuran yang saya sudah bilang tadi, ukuran 50 x 50 atau kapasitas 100 liter. Jadi langkah pertama planter bag ini di bagian dasar polybag, ya, bagian dasar polybag itu kita berikan kerikil atau pasir atau bisa juga dengan genteng, ya, untuk supaya fungsinya agar proses penyerapan air itu lebih
mudah keluar dari media polybag ini. Seperti itu. Saya sudah siapkan tanaman lengkeng merah atau ruby logan. Pencinta tanaman, inilah kondisi tanaman lengkeng red logan yang saya sudah tanam. Tanaman lengkeng untuk proses pemupukan awal pada tanaman lengkeng setelah pindah patah, menghitung dosis pemupukan. Di sini saya sudah siapkan air sekitar 5 liter. Anda bisa menggunakan pupuk NPK Ponska atau jenis NPK yang lainnya. Di sini saya akan memberikan 1 sendok makan seperti ini untuk dosis 5 liter air. Yang mana kita ketahui bahwa pupuk urea ini banyak mengandung kandungan nitrogen sekitar 46%. Nah, tujuan dari pemberian pupuk urea ini adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas maupun daun, supaya daun itu lebih tetap vigor dan pertumbuhannya lebih baik. Saya tambahkan juga 1 sendok makan untuk dosis 5 liter air. Kita lihat dia mengandung kandungan P205 atau fosfat sekitar 60%, yang seperti ini. Nah, semua bahan kita aduk menjadi satu dan tinggal kita aplikasikan pada tanaman kita. Sistem membuat lubang atau bisa langsung menyiram. Pada sini saya akan membuat 4 titik lubang. Oke. Nah, langkah selanjutnya dosis pupuk tinggal saya masukkan ke dalam sini. Ya, kita tambahkan. Itu tidak menguap, kita tutup semua lubangnya. Oke. Pupukan, kita lihat tanaman sudah mulai menumbuhkan tunas-tunas muda baru, berarti tanaman ini sudah mulai menyerap pupuk yang telah kita berikan. Nah, inilah inilah jenis kelengkeng ruby longan atau jenis kelengkeng merah yang saya tanam dengan sistem penanaman tabur lampot. Yang mana jenis kelengkeng merah ini saya tanam sekitar tanggal. Ruby longan kita ini sekarang sudah memberikan tanda-tanda proses terjadinya pembungaan seperti ini. Bisa teman-teman lihat semua. Nah, salah satu cara untuk merangsang terjadinya pemupukan 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali dengan kandungan komposisi unsur hara sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya untuk merangsang terjadinya proses pembungaan, perlu teman-teman ketahui bahwa pada daun sebelumnya ini dalam keadaan dormansi. Nah, setelah hampir sekitar proses penyiraman saya kurangi sehingga hormon karbon yang ada di dalam tanaman ini dapat meningkat, ya, saat pengatur tumbuh untuk merangsang proses pembungaan.